Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada kebutuhan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jadi pada malam hari ini kita akan diskusi ya tentang materi pentingnya studi lanjut. Saya ada slide presentasi, saya akan share screen. Oke, pertama dan yang utama ya sebelum kita masuk ke dalam materi. Nanti dalam materi ini nanti tidak hanya saya akan menyampaikan tentang pentingnya studi lanjut, tapi juga bagaimana kita harus menjadikan komitmen studi lanjut itu bagian dari kontribusi kita dalam dakwah, gitu ya. Jadi semakin kita semakin kita mempunyai kemampuan ya, Allah memberikan kenikmatan pada kita apapun bentuknya ya. Dan dalam studi lanjut itu tentunya partisipasi dalam kemampuan berpikir kita, maka bagaimana potensi itu juga harus ya kita gunakan untuk kontribusi dalam dakwah gitu. Jadi niat itu harus kita 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 jaga dulu, maka insya Allah kalau niat kita udah betul ya dan Allah ridho, maka insya Allah Allah akan memudahkan kita dalam menggapai cita-cita yang akan kita lalui. Jadi ini adalah tangga yang sering saya sampaikan juga, ada afiliasi, partisipasi, dan kontribusi. Di mana afiliasi itu ada kesalahan untuk pribadi ya. Kita akidahnya udah baik, kemudian udah syariah, kemudian akhlaknya itu kita diperintahkan oleh Allah masuk dalam Islam secara baik, itu secara kafah tadi, udkhulu fis-silmi kafah itu ya. Tapi pribadi aja tidak cukup, maka kita harus partisipasi gitu ya. Maka kita harus bentuk sebuah sense in group ya. Maka dalam proses perbaikan itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tapi harus bersama-sama. Nah, di sini kita perlu pengembangan tadi yang kita tadi studi lanjut ya, bagi itu dalam bidangnya masing-masing ya. Kalau dalam bidang sosial ya, ilmu sosial, humaniora ya. Tapi dalam bidang yang lain itu juga bagian dari partisipasi kita untuk agar kita menjadi orang-orang yang terbaik di bidangnya ya. Baik yang sifatnya syar'i ya, untuk mengajak orang dalam kebaikan, tapi juga dalam bidang keilmuan kita. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi. Ya, jadi kita harapkan dengan adanya studi lanjut ya, dan kemudian kita bisa menggapai level yang paling tinggi dalam studi kita, itu tidak hanya kemanfaatannya untuk kita pribadi, tapi juga bagaimana itu juga harus bermanfaat untuk yang lain ya. Dalam pemikiran ya, dalam leadership, kepemimpinan gitu ya. Kemudian dalam hal profesionalisme, dan efeknya nanti juga akhirnya dalam hal finansial. Nah, itu juga semua harus kita niatkan dalam rangka untuk jadi kontribusi sehingga kita menjadi orang-orang yang mujahid di bidang kita masing-masing ya. Kemarin baru saja NASA ya mengirimkan bukan pasukan, pesawatnya ke Mars ya. Perjalanan ke Mars saja membutuhkan waktu 7 bulan gitu ya. Itu sebuah capaian yang luar biasa dalam bidang akademik gitu ya. Tapi bagaimana capaian itu juga untuk kemaslahatan ya, karena mereka mungkin kurang percaya kepada Tuhan, itu sebagai langkah awal untuk manusia di bumi itu transmigrasi ke Mars ya, karena dia tidak mempercayai akan adanya kiamat. Tapi coba kalau mereka orang-orang yang beriman, itu akan bagaimana dia mengilustrasikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu akan sangat bagus sekali sehingga orang tahu bahwa ini adalah ciptaan Allah yang maha besar, dan orang kemudian terkagum ya dengan ciptaan Allah dengan rupa sehingga kemudian dari situ saya yakin orang akan tersadar dan kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ini sebenarnya kalau yang menguasai itu orang Islam, itu akan menjadi pintu-pintu orang tersadarkan terhadap nilai-nilai Islam gitu. Tapi karena sekarang yang menguasai
adalah orang-orang yang non Muslim, sehingga ya orientasinya sebagaimana mereka berpikir pada saat ini. Ini adalah perubahan ya, di mana kita harus menjadi seorang Muslim yang kafah dan mulai kerja-kerja yang profesional, gitu ya. Dan dalam proses perubahan itu didasari dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita melakukan perubahan secara Islami dari mulai perasaan, ruh, pemikiran, akhlak ya, pemahaman, kemudian kemasyarakatan, ada politik, ekonomi ya. Jadi semua itu adalah bagian dari nilai-nilai Islam, sehingga kemudian Islam ini menjadi warna ya, menjadi warna dari kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi sekali lagi tujuannya ini dalam bukan hanya untuk soleh secara pribadi, tapi bagaimana juga partisipasi kita dan juga kontribusi kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mujahid. Saya masuk dari sini ya, jadi itu. Dan saya juga ada beberapa apa istilahnya itu definisi lah atau slogan ya. Jadi keberhasilan, orang mengatakan success is not the key to happiness ya. Jadi keberhasilan itu bukan kunci dari kebahagiaan. Tapi sebaliknya happiness is the key to success ya. Jadi kebahagiaan itu adalah kunci untuk menuju kepada sukses ya. If you love what you are doing, you will be successful ya. Jika kamu menyintai apa yang kamu lakukan, maka kamu akan menjadi orang yang sukses. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang penting ya dalam benak kita, sehingga pada waktu kita melakukan sesuatu ya itu kita nggak stres karena kita melakukan itu dengan bahagia ya. Karena kalau kita melakukan dengan senang, dengan bahagia, insya Allah kita akan sukses ya. Tapi orang-orang sukses itu bukan kunci ya, bukan kunci dari kebahagiaan. Buktinya apa? Banyak orang yang sukses tapi kemudian dia bunuh diri. Banyak orang terkenal, tapi kemudian dengan keterkenalan dia masuk dalam narkoba dan seterusnya. Sehingga kesuksesannya itu tidak membuat dia bahagia. Padahal yang dalam Islam itu yang dicari adalah apa? Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, jadi kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sa'adah di dunia wal akhirah. Ya. Dan salah satu kunci dari sukses itu adalah pendidikan. Education is the key to success. Ya. Jadi kalau kita pengen berhasil, maka perbaiki pendidikan. Makanya dalam Islam diperintahkan ya ikra tadi ya, bacalah tadi ya. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kunci dari keberhasilan itu adalah pendidikan. Dan ini ada beberapa quote ya dari kunci dari sukses ya. Karena katakanlah tadi kan kita mau mengatakan D3, S1, S2, S3 itu kan kita pengen sukses kan ya. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana kita mencapai sukses ya percuma saja gitu ya. Jadi kalau kita pengen sampai belajar sampai ke level yang lebih tinggi maka kita harus punya ini gitu ya. Pertama adalah never give up gitu ya. Jadi kita nggak pernah putus asa ya. Kemudian yang kedua adalah kita percaya pada diri kita sendiri, yakinkan diri kita bahwa kita mampu untuk meraih itu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah fokus ya pada tujuan kita. Kalau pada waktu saya dulu Malaysia ya untuk kerja itu ada seorang ustadz itu, mungkin ustadz waktu itu tanya ke saya juga sudah lupa pertanyaannya, kenapa kok ke Malaysia itu? Karena saya sudah selesai doktor gitu ya. Pertama gini, waktu saya jadi dosen itu ya, ke di Polines itu ya. Kenapa kau pengen jadi dosen? Saya pengen sekolah. Gitu ya. Ya pada waktu itu di Polines belum ada dosen yang S2 apalagi S3 gitu ya. Tapi pada waktu saya tanya masuk jadi dosen pertama itu saya katakan saya pengen sekolah. Gitu ya. Alhamdulillah saya bisa sekolah dan alhamdulillah Allah memberi kemudahan pada saya untuk bisa jadi dokter pertama bahkan, dan dokternya dari Kyoto University, salah satu kampus terbaik di dunia ya termasuk di Jepang gitu ya. Alhamdulillah Allah mudahkan itu. Jadi mimpi itu udah ada gitu ya. Pada waktu saya kembali ke Polines tahun 2005, pada waktu saya jadi dokter yang pertama, di situ belum ada D4 apalagi S2 gitu ya. Orang pada ya sebagian lah, bukan semuanya ada ya, udah mencibir. Oh, dokter ngulang ngajar D3 gitu ya.
Nah, itu kan jadi tantangan saya sendiri gitu ya. Kemudian saya cari alternatif juga gitu. Kemudian saya ke Malaysia. Saya 2005 pulang, 2007 saya pergi ke Malaysia. Baru tanya ke Malaysia, kenapa ke Malaysia? Saya pengen jadi profesor gitu. Pada waktu itu, padahal di Polines, di Politeknik itu kepangkatan tertinggi itu pada waktu itu secara aturan itu nggak bisa sampai profesor. Bisanya cuma lektor kepala 4C itu, associate professor lah gitu ya sekarang itu ya. Tapi begitu saya pulang dari Malaysia itu udah terbuka, ada aturan undang-undang yang ada perubahan sehingga dosen politeknik itu bisa jadi profesor dan itu kemudian saya manfaatkan. Dan alhamdulillah saya bisa jadi profesor. Kalau di politeknik itu mungkin urutan keempat atau kelima se Indonesia itu ya. Kalau di Polines yang pertama. Ini bagian dari kenikmatan yang diberikan Allah SWT pada ya saya secara pribadi dan juga keluarga itu ya. Tapi ini tadi never give up, believe in yourself, focus in the goal, kemudian attitude and soul ya, akhlak gitu ya, honest toward work, ya, bagaimana kita harus jujur dalam pekerjaan kita, kemudian kita respect pada semua pekerjaan, kemudian kita melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan, kemudian juga moving forward, selalu berpikir untuk bisa maju gitu ya, dan kemudian konsisten, dan kemudian time management. Ya, itu salah satu lah ya, beberapa hal yang menjadi kunci sukses ya. Jadi kita coba Anda renungkan di kita masing-masing, ya. Sudahkah kita melakukan semua ini? Ya walaupun saya pribadi ya masih banyak ya hal yang perlu diperbaiki, tapi kita mencoba untuk selalu konsisten terhadap hal-hal yang seperti ini. Nah ini ya. Kemudian ini teori-teori ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan ya, tapi saya ingin kan ini kan bagian dari motivasi ya, motivasi bagaimana kita harus selalu ingin maju ke depannya. Ini adalah bagaimana orang yang pemikirannya maju dan bagaimana orang yang pemikirannya itu stagnan gitu ya. Nah, kita harapkan kita ya ini yang pikirannya maju gitu ya. Kalau orang yang pikirannya maju itu kegagalan adalah sebuah opportunity ya, kesempatan untuk berkembang gitu ya. Kemudian I can learn to do anything I want ya. Saya bisa belajar apapun yang saya inginkan gitu. Jadi kita punya confidence seperti itu. Kemudian challenge help me to grow ya. Jadi bagaimana tantangan itu menolong saya untuk berkembang gitu ya. Kemudian my effort and attitude determine my ability ya. Usaha yang saya lakukan ya, dan kemudian attitude ya, bagaimana attitude yang ada dalam diri saya itu akan menentukan kemampuan saya ya, ability itu ya. Kemudian feedback is constructive gitu ya. Bagaimana masukan-masukan sepedas apapun masukan itu kita berpikirnya konstruktif gitu ya. Jadi jangan sakit hati gitu ya, jangan mudah sakit hati ya. Ya kalau sakit hati sih wajar ya karena kita manusia ya. Tapi kemudian jangan kemudian kita bawa terlalu dalam ya. Ya kita anggap aja itu sebagai obat untuk kita sebagai maju. Kalau apalagi kita jadi seorang pimpinan pasti akan dihujat ya, macam-macam gitu ya. Itu kita harus wise dalam hal gitu ya. Kemudian I'm inspired by success of other ya. Saya diinspirasi ya oleh kesuksesan orang-orang lain. Jadi orang yang sukses di sekeliling kita itu jangan menjadi iri, tapi mereka harus jadi inspirasi kita. Kemudian saya menyukai mencoba sesuatu yang baru. Ya, ini pemikiran-pemikiran kayak gini itu harus kita tumbuhkan dalam diri kita, ya, sehingga kemudian muncul keinginan untuk maju. Dan salah satu keinginan maju itu untuk kita selalu jadi sekolah tadi ya. Sebenarnya kalau orang yang fixed mindset itu dia berpikiran oposit dengan orang yang tadi. Jadi dia kalau gagal, dia mengatakan inilah sebenarnya saya mampunya cuma di sini aja gitu ya. Kemudian dia yang fixed mindset itu, saya itu di kondisi saya tuh apakah saya itu baik atau buruk gitu ya. Soalnya dia gitu tadi. Ya. Kemudian kemampuan saya tidak berubah.
saya tidak menyukai perubahan gitu ya, dan seterusnya, ya. Kemudian, frustasi dan seterusnya. Ini gambaran ya, gambaran, pemikiran yang, berkembang dan pemikiran yang stagnan tuh ya. Yang kita harapkan yang hadir di sini, itu punya pemikiran yang berkembang tadi. Dan itu harus kita tumbuhkan dan kita harus belajar dan belajar terus agar kita bisa maju. Karena nanti ya, nanti ke depan itu tantangannya itu tidak semakin, ringan tapi semakin berat ya. Ini ada dengan istilah VUCA itu ya. Ada volatility, kemudian uncertainty, complexity, ambiguity itu ya. Itu, tantangan ke depan ya. Jadi, perubahan yang cepat dan tidak stabil gitu ya. V-nya itu seperti volatility itu. Kemudian uncertainty ya, eee eee, susah untuk diprediksi secara tepat itu perubahan itu. Kemudian kompleks ya, kemudian ambigu ya, potensi, untuk, terjadi kesalahan itu ya. Maka skill yang diperlukan itu apa? Itu yang bagian bawahnya itu. Skill yang diperlukan itu tadi, yang sifatnya kita harus berpikir ke depan ya, future orientation, kemudian adaptive mindset ya, dalam pemikiran kita itu harus adaptif ya, dengan perubahan-perubahan itu, tentunya perubahan yang baik ya. Kemudian, commitment to a better future ya. Jadi bagaimana kita ke depan itu harus lebih baik daripada ini, karena itu kan hadis Rasulullah kan ya. Kalau, hari ini kita jadi orang beruntung itu kalau hari ini lebih baik daripada yang kemarin gitu ya. Jadi ada oh, kemudian uncertainty ya, susah untuk memprediksi secara tepat gitu ya. Maka cara kita bisa mengadaptasi itu dengan engagement tadi ya. Makanya kita hidup bersama-sama atau berjamaah atau berkelompok gitu ya. Dan kemudian ada flexibility, ada fleksibilitas ya. Tentunya dalam batasan tidak melanggar syariat gitu ya. Kemudian juga kolaborasi. Bagaimana kita bisa bekerja dengan orang lain. Nah, makanya Anda yang aktivis ini adalah bagian ya. Belum nanti Anda betul-betul masuk dalam dunia kerja atau mungkin yang sudah bekerja pada waktu Anda dulu menjadi aktivis di kampus, Anda bisa merasakan manfaat ya pada waktu Anda menjadi aktivis ya pada saat Anda bekerja. Ya. Kemudian complexity ya, itu bagaimana kita dengan ide-ide kita itu kita belajar ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks ya dengan kemudian komunikasi ya dan kemudian juga ada analisis, ada data analisis dan lain-lain. Nah ini hal-hal ini ya kalau kita ingin maju kita harus kita persiapkan dari sekarang. Kemudian yang terakhir adalah ambiguity ya. Maka kita harus ada accountability, kemudian change advocacy ya, kemudian inovasi dan teknologi sentrik ya. Nah, ini juga kita juga masih lemah sekali itu ya. Kemarin saya itu bukan seharian ya, saya mendengarkan ada 2 seminar tuh ya, online semua. Yang satu seminar tentang masalah banjir di Semarang, ya ada beberapa profesor yang presentasi gitu ya. Kemudian yang satu seminar IAHR ya, itu adalah International Association Hydraulic apa itu R-nya ada itulah pokoknya ada pembicara dari Jepang, dari Kanada, dari Cina, dari Eropa gitu ya. Sama-sama profesor, satunya level tentang masalah sama-sama banjir juga, itu kemarin masalah hujan itu ya, yang dipresentasikan. Kalau bedanya apa itu ya saya rasakan itu? Bedanya adalah yang level Indonesia itu walaupun sama profesor yang bicarakan itu adalah kebijakan gitu ya. Jadi dia presentasi tapi kebijakan. Ini kalau ini penyelesaiannya ini gitu ya. Tapi yang profesor yang ya HR ya begitu presentasi itu yang dibicarakan tentang masalah riset, teknologi ya bahkan kemudian ya untuk memprediksi apa itu hujan yang lebat, dia udah dengan teknologi radar itu dia bisa membuat imaging secara real time pergerakan dari pergerakan dari awan gitu ya dan tempat mana yang terjadi hujan gitu ya.
Jadi dia bisa melihat itu seperti itu, ya. Jadi ini di sini kita bisa menunjukkan bahwa ternyata ya kita masih membutuhkan orang-orang banyak yang punya potensi riset yang handal di dalamnya itu. Nah ini Alhamdulillah banyak hal yang kita rasakan masih lemah di negara kita yang tentunya membutuhkan orang-orang yang handal ya untuk kemajuan bangsa dan negara ini ya, dan perubahan-perubahan sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Nah, kunci sukses ya dari belajar itu hanya salah satu saja ya, dari salah satu saja. Jadi orang mengatakan bahwa kunci sukses ada fosi ya. Pertama adalah komunikasi, kemudian kolaborasi, critical thinking, dan creativity ya. Nah, dimanapun kita berkontribusi ya, kalau kita pengen sukses, maka kuncinya tadi ada komunikasi, kolaborasi, critical thinking. Kita dibutuhkan orang yang punya critical thinking untuk menyelesaikan masalah itu, dan kreativitas gitu ya. Ya. Jadi dan ini semua itu eh, eh, tidak Anda peroleh pada waktu hanya sekedar duduk di bangku kuliah ya. Tapi pada waktu Anda belajar beraktivitas sebagai aktivis, apakah aktivis kampus, aktivis di kampus ya, atau aktivitas lain pada waktu Anda jadi mahasiswa, maka Anda secara tidak langsung atau secara langsung Anda sudah melatih ini semua ya, komunikasi, kolaborasi ya. Mungkin untuk critical thinking ini ya, mungkin dalam hal sosial Anda bisa belajar di situ, tapi dalam hal keilmuan maka kita perlu yang sifatnya studi lanjut. Jadi ini juga apa? Yang bisa kita bisa coba. Kemudian yang lain tentang masalah grade ya. Ini juga ada istilah grade. Jadi ada namanya seorang expert itu Angela Duckworth ya. Dia mengatakan grit gitu ya. Grit itu apa sih gitu ya? Dia mendirikan grit itu adalah passion ya. Bagaimana kita passion kita, kemudian sustain persistent ya, apply toward long term achievement with no particular concern for reward or recognition along the way. Jadi kalau kita pengen katakanlah belajar, ya itu kita harus nyadari bahwa kita punya passion di situ, kita punya kesabaran, kita punya talenta untuk belajar itu. Walaupun mungkin eh, kemampuan kita, kalau masalah kecerdasan itu relatif ya. Jadi jangan kemudian kita berpikir oh IP saya cuma sekian sehingga saya nggak layak untuk sekolah, nggak seperti itu. Eh, ini justru orang yang yang sukses itu yang punya kemampuan grit tadi. Dia punya passion. Ini dia tidak nyebut kan cerdas ya. Kemudian sustain ya, persistent, apply toward long term achievement. Dia terus menerus ya melakukan ya kegiatan untuk long term achievement ya, capaian jangka panjang ya. Capaian jangka panjang with no particular concern ya, tanpa ada keinginan for reward ya, untuk hadiah, atau pengen dikenal along the way ya, sepanjang jalan yang dia tempuh itu ya orang mengatakan nothing tulus lah gitu ya. Dia bekerja keras ya, ingin mencapai target yang ingin dia capai gitu ya. Apakah nanti dia dapat imbalan atau tidak, itu dia tidak peduli gitu ya. Tapi dia punya cita-cita, saya pengen mencapai ke arah sana. Gitu ya. Jadi di sini dikatakan grit itu adalah kombinasi antara resilience ya, daya tahan, kemudian juga ambisi ya, punya keinginan yang kuat, kemudian self control ya, bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri in the pursuit of goal, ya, dalam mencapai tujuan tadi. Yang itu dalam mencapai tujuan itu detik, month, year, or even decades ya. Bisa itu bisa bulan ya, bisa tahun, bahkan bisa dekade. Ya. Makanya
orang ke Mars itu disebut dengan preference ya. Jadi kegigihan ya untuk sampai ke Mars gitu ya. Ini ingin saya jelaskan kepada teman-teman semua ya. Kalau kita pengen sukses itu tidak membutuhkan tidak harus cerdas ya. Tapi yang dibutuhkan adalah passion ya. Jadi sebuah kesabaran kita untuk menggeluti sesuatu yang mungkin capeknya itu dalam jangka waktu panjang ya, tanpa kita pedulikan apakah nanti kita dapat imbalan atau tidak gitu ya. Jadi itu grit itu seperti itu. Jadi ini dikatakan kombinasi antara tadi kesungguh-sungguhan ya, daya tahan, ambisi dan juga pengontrolan diri itu ya. Nah, ini coba Anda ukur ya pada diri kita masing-masing. Dan saya yakin setiap kita punya potensi ke arah sana. Tinggal bagaimana kita mencoba untuk mencapai ini atau tidak gitu. Oke, kemudian why study abroad ya, walaupun tidak harus belajar di luar negeri ya, tapi kalau bisa belajar di luar negeri itu untuk saat ini ya, itu saya kira kita harus mengakui bahwa belajar di luar negeri itu kondisinya lebih baik daripada di Indonesia gitu ya. Alasannya seperti apa? Ini alasannya. Luar negeri itu dia punya standar akademik yang tinggi. Kemudian kaya terhadap sumber-sumber penelitian seperti perpustakaan, jurnal, lab, buku, seminar, conference ya. Kemudian yang ketiga adalah kita punya pengalaman yang lain ya dalam akademik kita. Dan juga punya learning style ya, style yang berbeda ya. Yang tidak kalah penting juga language ya, kita bisa mengimprove bahasa kita. Dan juga intercultural communication skill, bagaimana kita bisa mengungkapkan komunikasi dengan budaya-budaya yang berbeda di antara orang seluruh dunia itu. Dan kemudian international academic context ya. Kalau ini kita baru masuk ke S2 atau S3 ya. Kalau bisa ya, kalau bisa dan kalau itu memungkinkan itu tadi ya. Saya kebetulan di KUI ya, Transfer Office banyak sekali ya. Banyak sekali tawaran-tawaran beasiswa. Tapi tentunya dari mereka yang diambil adalah yang terbaik gitu ya, terbaik gitu ya. Dan sebenarnya yang terbaik itu tidak harus dari aspek akademik ya, tapi ada kemungkinan akademik yes ya, tapi juga dari persiapan kita dalam bahasa. Ya. Oke, nah ini kemudian kemudian ini informasi beasiswa saya kira banyak sekali ya di Turki, bahkan hampir setiap saat tuh saya hampir setiap seminggu itu mungkin 2-3 kali saya share informasi beasiswa, dan itu saya kira banyak sekali di dalam grup-grup WhatsApp itu ya. Yang jadi masalah itu kita siap atau enggak gitu ya. Memang ya tentunya di sana ada ada kendala-kendala yang ada obstacle yang harus kita persiapkan ya. Apa sih what are the main scholarship requirement ya yang syarat-syarat apa yang dibutuhkan untuk beasiswa? Kalau kita pengen ya tentunya pertama adalah beasiswa ya. Kemudian University Acceptance (LOA) ya. Dua ini bukan kita yang menyiapkan. Yang kita menyiapkan itu yang ketiga ini. IELTS sama TOEFL ya. Sekarang semuanya itu ada gitu ya. Baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Ya. Asal kita kreatif saja itu semua ada. Terutama untuk persiapan bahasa ya. Latihan juga ada yang online ya. Ya, yang offline, dan kalau nggak berbayar kan tinggal data saja kan. Kita punya data, kita bisa latihan bahasa sifatnya online. Yang 1 sama 2 ini bisa kita usahakan. Scholarship
selama saya kira masih terbuka. Letter acceptance kita bisa cari. Tapi yang kita usahakan dari kita sendiri yang 3 sama 4 ya, motivasi, determinasi, dan perseverance tadi ya. Yang saya katakan tadi orang ke PASTU dalam istilah mereka US itu perseverance, go to Mars ya. Dari ketekunan bagaimana dia akan ini. Jadi ini adalah motivasi, determinasi ya, tujuan yang ingin kita capai sama ketekunan yang ada dalam diri kita untuk mencapai nomor 3 ini. Kalau TOEFL kita atau IELTS kita itu udah di atas rata-rata, saya yakin akan sangat mudah kita akan mendapatkan beasiswa. Ya. Jadi rata-rata orang Indonesia itu kelemahannya di sini gitu ya. Justru pada waktu orang merasa lemah, ya, itu mesti jadi opportunity bagi kita untuk nyuri start kan gitu ya. Coba kalau semua bahasa Inggrisnya pada pinter-pinter, nanti yang dipilih orang yang paling IP-nya tinggi. Nanti istilahnya kompetisinya semakin meningkat lagi ya. Pada saat orang pada malas belajar bahasa, justru itu menjadi motivasi kita untuk belajar bahasa karena kita bisa step forward better than others kan gitu ya. Satu step lebih baik daripada yang lain, apalagi 2 step atau 3 step gitu ya. Nah, maksudnya itu padahal fasilitasnya ada semua gitu. Fasilitasnya ada. Anda bisa belajar bahasa Inggris secara online ya. Anda sempatkan waktu misalnya 30 menit sehari atau 1 jam sehari untuk improve bahasa Inggrisnya. Anda bisa cek tes TOEFL secara online ya, yang baik yang mungkin tidak berbayar maupun yang berbayar gitu ya. Ya untuk sebagai latihan kalau udah bisa dengan bayar. Ini harusnya ini nomor 3 ini bisa kita capai kalau kita punya nomor 4. Ada motivasi, ada determinasi, dan ada perseverance tadi. Ya, ada motivasi yang kuat, ada keinginan yang goal yang kuat ingin capai, dan ada ketekunan tadi, kesungguh-sungguhan. Nah itu kemudian yang lain ya, yang lain ini sifatnya teknis saja gitu. Kalau kita pengen ya apply sebanyak mungkin asalnya gitu. Yang D3 ke D4 di Taiwan tuh banyak gitu ya. Jadi memang perlu kerja keras gitu ya. Apply-nya Anda lihat aja di website-nya kampus Taiwan tuh, karena dia kayaknya walaupun kita nggak ada hubungan diplomatik ya dengan Thailand, tapi ada hubungan dagang gitu ya. Karena Taiwan kan musuhan sama Cina itu ya. Kemudian motivation letter ya. Ini saya kira bisa banyak ya yang bisa kita mintai lah gitu ya. Misalnya dia ayah atau siapa yang lain itu bisa dimintai like recommendation gitu ya, bahwa saya mengenal ini dan dia itu. Saya kira insya Allah bisa diatur lah gitu ya. Saya kira itu ya. Kemudian nah ini kalau bagaimana kita winning a scholarship ya, require a commitment tadi ya. Ini Stephen John in the Ultimate Scholarship Guide itu dia mengatakan ini get started on your scholarship the right way gitu ya. Jadi kalau kita pengen belajar ya, pengen dapat beasiswa ya cari mulai dari sekarang gitu ya. Kemudian set date that you will submit your scholarship ya. Tentukan waktu ya. Jadi kapan kamu submit permohonan beasiswa itu. Kemudian get recommendation letter from your teachers ya, tadi saya katakan ya. Bisa saya, bisa yang lain yang kira-kira dipercaya. Kemudian keep a folder on your computer that contain all of your scholarship letters ya. Nah, ini kita suruh buat folder yang isinya itu surat-surat tentang beasiswa gitu ya. Ini submit at least one scholarship a week ini. Suruh ngirim paling enggak beasiswa itu 1 minggu sekali gitu ya. Jadi kirim kemana-mana gitu ya. Kemudian ask your parent, teacher, counselor, help ya. Kemudian never stop applying for scholarship gitu ya. Insya Allah kalau kita memang punya komitmen yang baik gitu ya, Allah akan mudahkan gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, ini itulah ya. Jadi simpel aja ya. Yang penting itu bagaimana kita menyiapkan diri kita ya. Diri kita itu untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan pada kita. Ya. Dan jadi apapun posisi kita, apakah kita orang yang secara kecerdasan itu di atas rata-rata atau kemudian kita level menengah, itu bukan
bukan bukan apa, bukan kunci kesuksesan ya. Mungkin Anda sering mendengarkan ceramahnya Jack Ma itu kayaknya. Dia apply 10 kali, di Harvard ditolak semua gitu ya. Nggak pernah bisa masuk Harvard gitu ya. Dia daftar polisi ada 4 orang, dia sendiri yang nggak diterima, yang lain diterima gitu ya. Jadi tapi dia selalu termotivasi dirinya sehingga kemudian dia menjadi orang yang salah satu orang yang terkaya di dunia gitu ya. Dengan kemampuan dia tadi yang great tadi. Bahkan kemudian dia kalau Anda pengen sukses ya, kuncinya adalah Anda bisa mempekerjakan orang-orang terbaik ya itu ya. Karena orang-orang yang cerdas itu biasanya dia ego dan kemudian dia nggak mau bekerja sama dengan orang lain. Ya, tapi orang yang smart itu dia mengumpulkan orang cerdas untuk bagi-bagi tugas tadi ya, memanage orang-orang. Itu yang dilakukan oleh Jack Ma sehingga kemudian dia menjadi orang yang sangat sangat sukses tadi. Jadi ini ada bagaimana makna dari profesional gitu ya. Jadi profesional itu dari kata profession itu kata benda yang artinya adalah ini yang Anda baca di sini. Kalau profesional itu adalah extremely competent in the job ya. Jadi kalau kita profesional itu adalah kita sangat berkompeten terhadap pekerjaan yang kita laksanakan. Jadi kita menjadi orang profesional di situ. Atau seorang yang terlibat dalam aktivitas ya with great competence ya dengan kompetensi yang sangat tinggi ya. Dan sekolah itu salah satu saja gitu ya. Contoh misalnya kalau kita pengen jadi orang yang expert, tidak misalnya kalau di mesin ada las misalnya, pelajari aja las itu sampai kemudian kita bisa ngelas di dasar laut misalnya. Itu orang yang punya sertifikat ngelas dasar laut tuh nggak banyak gitu ya. Tapi kalau itu kita eee, bisa berhasil sampai sana, itu kita menjadi orang yang profesional di bidang itu. Itu yang sampai saat ini ya, kita masih lemah gitu ya, kita masih lemah gitu ya. Jadi sekali lagi, sekolah itu adalah hanya satu bagian saja ya. Jadi, bagaimana kita mencapai kesuksesan tadi. Jadi, eee, bagian itulah ya, bagaimana kita profesional dalam beramal, ini juga karena kita punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur ya, dan Allah telah berjanji ya kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati la yastakhlifan fil ardh kama stakhlafal ladziina min qablihim. Ya, jadi Allah berjanji pada orang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana telah menjadikan orang sebelum mereka berkuasa. Kemudian ini adalah bagian dari amal dalam surat At-Taubah ayat 5. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir wa qul i'malu fasayara amalakum wa rasuluh ya. Fasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah wal mu'minun ya. Fasaturaduna ila alim wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun ya. Dan katakanlah, beramalah kamu, maka Allah dan Rasulnya dan orang lain akan melihat pekerjaan amal kamu. Dan ini juga bagian dari bentuk profesional. Kalau kita udah profesional, maka kita bisa meminta agar kita dikasih amanah itu. Dan ini ayatnya jelas ya dalam Quran dalam surat Yusuf ayat 55. Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku bendahara negara, ya. Menteri Keuangan ya kalau saya, atau perdana menteri lah gitu ya. Sesungguhnya aku ada orang pandai menjaga lagi pengetahuan dan seterusnya ya. Dan sekali lagi kata Rasulullah SAW ya, bahwa orang cerdas, ya, bahwa orang yang profesional itu adalah orang yang menyiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Jadi orientasi kita, ya, apapun yang ingin kita capai, itu adalah dalam rangka untuk menyiapkan diri kita, ya, untuk bekal setelah kematian nanti. Dan ya akhirnya ya, dan surga itu diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Jadi ini adalah bagian dari amal ya, amal soleh kita, amal soleh kita ya, untuk nanti ke depannya. Ini yang slide terakhir sebenarnya saya tambahkan, ini pengalaman saya pergi ke luar negeri. Jadi saya list tuh saya udah ada 19 negara itu ya, dan beberapa negara itu
berkali-kali ya. Jepang itu saya 3 kali. Belajar S3 tahun 2009, 2016, dan 2019. Di Malaysia, ya apalagi gitu ya, kemarin sempat 7 tahun di sana. Di Thailand itu udah 3 kali di sana. Kemudian di Taiwan itu udah 3 kali. Yang lain baru sekali. Ini bukan ya, tapi ada sebuah apa ya, kebahagiaan ya Allah memberikan kemudahan ya, untuk bisa mengenal dunia lain ya, tidak hanya di Indonesia ya, tapi kita bisa mengenal culture-culture yang lain di belahan bumi ini. Saya kira itu ya untuk presentasi saya, untuk sharing saya juga. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah, kalau ada khilafan itu dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Jazakallah khair kepada Pak Mukhlisin yang telah berbagi cerita, berbagi inspirasi, dan mungkin bisa berbagi pengalaman ya seputar pengalaman beliau selama menjadi tenaga pendidik atau bahkan selama menempuh pendidikan akademik di luar negeri ataupun di Indonesia. Sangat banyak inspirasi. Tadi saya mengutip kata-kata yang cukup bagus ya. Kesuksesan tidak diukur dari kepintaran kita, namun dari passion dan kesungguhan kita dalam meraih sesuatu yang kita impikan. Itu sangat menggugah sekali ya tadi yang telah disampaikan oleh Prof. Muhsin tadi. Nah, mungkin selanjutnya kita buka sesi diskusi dan tanya jawab ya. Silakan kepada teman-teman semuanya jika ada yang ingin didiskusikan terkait materi pada malam hari ini ataupun mungkin mau berbagi cerita dan pengalaman juga. Mungkin di sini juga ada yang punya cerita dan pengalaman. Silakan kita bisa sharing dan mungkin jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung menyalakan mic ataupun bisa lewat kolom komentar. Boleh. Ngomong aja. Lewat chat nggak apa? Izin bertanya, Sob. Mana? Ada yang mau bertanya? Saya Oh iya, dari Mas Zaki, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari pertama saya sangat terima kasih banyak sudah mendapatkan materi yang cukup ini ya, sangat-sangat menginspirasi saya. Saya ada 2 pertanyaan. Pertama itu dalam menempuh jalur profesional saya melihat itu terkait dengan pendidikan ada gelar yang namanya profesor gitu. Dan itu ya entah bagaimana cara mendapatkannya, tapi pertanyaan saya itu apakah gelar profesor itu bisa didapatkan oleh orang non akademisi, dalam arti lebih ke praktisi tapi memang mempunyai spesifikasi atau profesional bidang tertentu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, jika memang saya ingin, kan nanti ada beberapa kata-kata di terakhir itu ya. Jadi orang yang cerdas atau profesional itu adalah orang yang mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah meninggalnya gitu. Perjalanan setelah meninggalnya. Nah, bagaimana kita menjadikan hal-hal yang berbau duniawi kita gitu ya, terkait dengan ilmu dan sebagainya, itu bisa menjadi berorientasi ke hal-hal yang berbau akhirat ini. Itu jawabannya. Terima kasih. Langsung dijawab. Oke, boleh Pak. Langsung dijawab, boleh. Oke, kalau Zaki untuk pertanyaannya. Yang utama tentang masalah profesorship ya. Jadi profesorship ini adalah gelar akademik ya, yang hanya diberikan kepada peneliti dan akademisi. Ya. Kalau pengen jadi profesor, punya gelar profesor, ya harus jadi dosen atau jadi peneliti gitu ya. Kalau di IP itu kan ada profesor penelitian gitu ya. Kalau di akademik ya ada profesor gitu. Itu istilahnya jabatan fungsional tertinggi lah gitu ya. Kalau di kepolisian ya jenderal kan ya yang tertinggi gitu ya. Ada di ABRI juga sama gitu ya. Kalau di eselon ya, di eselon ya eselon 1 gitu ya, eselon 2 gitu ya.
tapi dia bukan gelar ya, tapi cuma jabatan itu. Sehingga ya itu jawabannya seperti itu. Itu seperti itu. Jadi kalau pengen dapat profesor, ya caranya cuma dua itu saja. Jadi dosen atau jadi peneliti. Gitu. Kemudian yang kedua, tapi ini cuma lah ya, mestinya yang lebih penting lagi bukan gelarnya ya, tapi bagaimana kontribusi kita dalam mengemban itu untuk kemajuan bangsa dan negara. Itu yang dalam banyak hal, walaupun ya termasuk saya ya, walaupun punya gelar profesor, tapi kontribusi secara keilmuan itu sangat tidak sesignifikan kalau dibandingkan dengan profesor-profesor di negara-negara maju yang memang dia sangat concern dalam riset-risetnya itu. Tapi saya masih punya harapan ya, punya obsesi bahwa insya Allah ke depan kita akan mampu mencapai itu ya. Kalau negara ini dikelola oleh orang-orang yang baik. Gitu. Kemudian yang kedua, jadi bagaimana orientasi yang dunia itu, tapi juga punya orientasi ke akhirat. Ya. Itu suatu keharusan ya, suatu keharusan apapun yang kita lakukan itu harus kita niatkan dalam rangka ibadah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah aku perintah ya kecuali untuk beribadah ya dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita dikaruniai oleh Allah apapun bentuknya itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sehat itu kan karena dari Allah. Kita bisa sekolah pendidikan tinggi itu karena Allah. Kita dikasih kecerdasan yang bisa bersaing dengan saudara kita yang lain sehingga bisa masuk Undi, Polines itu juga karunia dari Allah ya. Bahkan kita bisa kerja itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pada tempatnya ya, kemudian kita tidak mensyukuri nikmat dari Allah ini tadi gitu ya. Sehingga semua aktivitas kita itu harus kita niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam tadi profesionalisme tadi gitu ya. Dan itu Rasulullah mencontohkan kan gitu ya. Bagaimana perang Badar gitu ya. Para sahabat pada waktu Rasulullah dalam satu tempat gitu ya. Kemudian ya Rasulullah ini apakah wahyu gitu ya? Tidak gitu ya. Kalau menurut strategi perang baiknya kita mendekat kepada yang ada sumber air gitu ya. Maka Rasulullah menerima. Perang Khandaq juga sama kan ya. Itu Salman Al-Farisi dari Parsi ya, dari Iran pada saat ini. Dia mengusulkan dibuatnya Khandaq gitu ya, parit ya, sehingga pasukan musuh dengan kudanya pun tidak bisa melompati itu. Itu bentuk dari sebuah profesionalisme pada waktu melakukan proses peperangan gitu ya. Pada zamannya gitu ya. Pada waktu mau masuk Fathu Mekah itu Rasulullah membariskan pasukannya sehingga membuat orang-orang Quraisy itu gentar gitu ya. Pada waktu perang Uhud Rasulullah memasang pasukan di Bukit Uhud yang diperintahkan jangan turun ya, kecuali ada perintah. Ya. Itu bentuk profesionalisme dalam peperangan ya. Kalau dulu Rasulullah dalam perang pun sangat profesional, tentunya dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain juga sangat profesional gitu ya. Dalam dakwah juga profesional gitu ya. Kita lihat orang yang masuk Islam pertama itulah orang-orang tokoh-tokoh dari semua suku ya, kabilah yang ada di Arab itu ada keterwakilan di sana. Begitu profesionalnya dalam dakwah. Tentunya semua itu tidak lepas dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi profesionalisme yang baik akan menurunkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kerja kita. Saya sering beri contoh ya. Ada menara masjid sama menara gereja gitu ya. Karena merasa bahwa bumi ini milik Allah dan Allah kita sembah gitu ya. Dan kita berada di dalam rumahnya dan Islam adalah agama diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita suka lah gitu dalam membangun menara ya. Sehingga kemudian sunatullah fil kaun itu tidak
tidak kita laksanakan dengan baik. Ya, itu karena punya keyakinan seperti itu sehingga menaranya tidak perlu dipasang penangkal petir misalnya gitu ya. Sementara gerejanya dia bangun, direncanakan dan kemudian dipasang penangkal petir ya. Pada waktu ada petir menyambar, yang disambar mana? Ya menara masjid lah. Secara sunatullah dia tidak taat kok gitu ya. Tidak taat pada apa? Sunnatullah fil kaun. Bukankah bumi ini diciptakan untuk manusia untuk memanfaatkan dan mempelajarinya gitu ya. Jadi kemudian kita mengabaikan itu, maka yang terjadi adalah seperti kayak tadi. Ya kasarnya juga sama dalam penataan kota misalnya ya. Kenapa di Semarang banjir gitu ya, Jakarta banjir gitu ya. Sementara di kota-kota besar di Eropa itu dia bisa mengendalikan dengan baik. Apakah mereka tidak mengalami permasalahan yang sama? Sama, mereka mengalami permasalahan sama dengan jumlah penduduk yang banyak gitu ya. Tapi mereka mampu untuk mengelola ya. Kotanya diatur sedemikian rupa, penduduknya diatur sedemikian rupa, ada aturan ditegakkan, ada teknologi yang dikembangkan ya. Sehingga kemudian seolah-olah alam ini dalam tanda petik mereka bisa kelola dengan baik karena dia mempelajari sunnatullah fil kaun dan kemudian menerapkannya. Ya sementara kita menyadari ada hal-hal yang sifatnya kauliyah ya dan kauniyah ya kauliyah dari Quran dan Sunnah yang gitu kita imani dengan baik insya Allah ya. Tapi kemudian yang sunnatullah fil kaun ya dari alam ini kita mengabaikan ya pasti kita akan mendapatkan musibah tadi ya, ada banjir, ada longsor ya, karena pengelolaan itu tidak kita lakukan dengan baik ya terhadap alam ini. Sementara yang di barat, nah dia tidak mengelola alam ini dengan itu, tapi dia tidak punya keimanan ya. Ya, alhamdulillah kita masih punya harapan ya di akhirat ya. Sementara mereka mungkin kalau dia dalam kafiran ya tidak punya harapan dia. Tapi bukan jadi excuse kita dalam pengelolaan alam ini dengan baik. Gitu. Itu mungkin jawaban yang kedua ya. Jadi zaman Rasulullah pun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu dilakukan dengan profesional. Kalau itu, gitu. Bagaimana Mas Zaki, sudah cukup atau ada yang mau ditambahkan? Cukup, terima kasih banyak. Oke, kalau sudah cukup kita lanjut ke penanya berikutnya ya. Ini insya Allah ternyata banyak yang bertanya. Nah ini kita mulai dari Mas Karim dulu nih. Saya mau bertanya, ini saya sedang bekerja untuk waktu yang tepat untuk mengkomunikasikan dengan atasan terkait keinginan melanjutkan studi S2. Sebaiknya kapan ya Pak? Apakah setelah 2 tahun bekerja atau lebih baiknya bagaimana? Terima kasih. Semoga ke Pak Mukhlisin mungkin boleh dijawab terlebih dahulu. Terima kasih untuk Mas Karim ya, atas pertanyaannya ya. Jadi ini kan sangat kasuistis ya, kasuistis sehingga yang paling tahu kondisi di lapangan itu kan Mas Karim sendiri gitu ya. Sehingga terus terang saya juga belum bisa memberikan jawaban yang tepat karena tidak tahu kondisi yang sebenarnya di lapangan seperti apa, termasuk juga kebutuhan kitanya itu seperti apa. Tapi yang saya tahu di sipil dari kemarin itu ada alumni sipil namanya Pak siapa ya? Alumni dari sipil yang dia project manager di Wijaya Karya Semarang ya. Saya lupa namanya. Dia dari D3 dulu kan di sipil kan dia angkatan yang senior ya, nggak ada D4 ya. Tapi sekarang dia udah menyelesaikan S2 di itu di Undip ya, baru saja selesai kemarin papernya di submit di Jurnal Wahana. Maksud saya yang paling tahu terhadap kondisi kerja dan potensi sekolah itu ya Anda ya. Cuma yang perlu dipikirkan adalah harapannya pasti kan biasanya kalau udah kerja itu bagaimana kerjanya tetap,
tapi juga bisa sekolah gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan biasanya kita bisa sekolah yang cari sekolah-sekolah yang program weekend ya, program-program profesional yang weekend atau sekolah yang jadwalnya itu khusus untuk profesional. Biasanya kalau profesional dia kuliahnya adalah di waktu malam misalnya atau sore atau malam sepulang pulang kerja gitu ya. Itu contoh lah ya. Yang tahu kondisi tempat kerjanya kan Mas Karim sendiri. Bisa nggak meluangkan waktu untuk belajar pada waktu malam hari gitu ya, atau mungkin pada waktu weekend akhir pekan gitu ya. Itu satu. Nah, yang tahu kondisinya kan di dalam tempat kerja kan dengan sendiri. Kemudian yang kedua, ada nggak program yang seperti yang kita harapkan gitu. Saya ngajar S2 MSc itu ada satu mahasiswa itu memang dia terlalu sibuk dengan kerjanya gitu ya. Padahal kita kuliahnya udah mulai jam 4 itu kan kita harapkan udah selesai kerja gitu ya. Tapi selama kuliah dia nggak pernah masuk gitu ya. Itu kan jadi pro juga gitu ya. Ujian pun juga nggak mengumpulkan tugas misalnya kan itu. Karena begitu sibuknya dia. Walaupun tetap kita hargai ya dia punya komitmen untuk bisa sekolah, tapi bagaimana pengaturan waktu, nah, itu menjadi kunci gitu ya. Ada yang dia bisa mengatur waktu dengan baik, ada yang karena kerjanya yang sangat tough gitu ya, sehingga tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, yang tahu itu kan masing-masing kan dari kita masing-masing kan di tempat kerja. Gitu ya. Kalau yakin bisa, ya lakukan, ya lakukan untuk bisa studi lanjut. Itu saya kira untuk jawaban saya dari pertanyaan dari Mas Karim tadi. Vicky ya, gitu, silakan. Oke, mungkin itu ya jawabannya dari Pak Mukhlisin. Bagaimana mungkin dari Mas Karim, apakah ada yang mau ditanyakan kembali atau cukup? Kira ke pertanyaan berikutnya aja kalau masih ada. Pertanyaan berikutnya ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Samudra Rizky. Pak Mukhlisin izin bertanya Pak, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan jika kita ingin lanjut kuliah ke luar negeri sejak di bangku kuliah, baik dari aspek ruhiyahnya maupun aspek secara persiapan dunianya. Jazakumullah khair. Tafadhol Pak Mukhlisin. Ya, makasih. Jadi ya, yang pertama itu motivasi tadi kan. Kita harus punya keinginan kan itu ya. Punya cita-cita, punya mimpi ya. Terus kemudian setelah itu kan tidak cukup hanya mimpi saja kan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita bisa membuat perencanaan agar mimpi kita itu berhasil gitu ya. Karena tadi ada passion, kemudian ada continued effort ya dari usaha yang tidak pantang lelah gitu ya, kegigihan ya, perseverance ya. Apa yang perlu kita lakukan ya? Pertama adalah biasanya kalau belajar itu kunci pertama itu adalah bahasa. Kalau masalah IP kita kuliah, kita belajar dan setelah itu kewajiban standar lah sebagai mahasiswa ya. Tapi harus ada added value ya, yang kira-kira kita lebih dibandingkan yang dari teman-teman kita yang lain gitu ya. Sampai kita tetap standar belajar itu tetap dijaga ya. Jangan sampai kemudian karena kita pengen ngejar yang satu kemudian yang lain kita tinggalkan. Nggak seperti itu. Walaupun mungkin IP kita berapapun ya kita syukuri ya karena itu terkait dengan kemampuan akademis dari kita. Tapi ada effort untuk belajar itu sebuah keharusan. Kemudian bahasa ya, bahasa itu sangat penting. Dan bahasa itu sebenarnya kebiasaan ya, bahasa itu kebiasaan. Asal kita tiap hari dengerin, kemudian kita mencoba ngomong gitu ya. Ya, syukur kalau ada partner gitu ya. Syukur kalau ada dana bisa kursus secara intensif, baik online. Nah, sekarang kan saya itu kalau lihat YouTube itu kan sering ada
iklan tuh, apa engineering, English speaking atau apa itu, ya. Itu orang 3 bulan, kalau ada dana orang tua mampu, ya harus dioptimalkan gitu ya, dimanfaatkan. Kalau nggak ada dana, cari 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 apa ya, cari usaha yang lain tuh ya. Jadi tidak ada kata putus asa tadi. Karena tadi yang kita namanya grit tadi, orang yang sukses itu bukan karena fasilitas ya, tapi karena grit tadi. Dan grit itu yang tadi saya ungkapkan adalah kemampuan seseorang untuk jadi bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang diinginkan tanpa mengenal apakah dia nanti pengen mendapatkan apa reward atau pengen dikenal ya oleh orang, enggak. Pokoknya dia pengen mencapai apa yang dia ingin cita-citakan itu ya dengan tanpa kenal lelah gitu ya. Tapi tentunya dengan cara-cara yang sesuai dengan koridor itu ya. Nah itu kalau kita melakukan itu, dan yang terakhir tentunya doa ya, doa. Doa kalau kita karena kita orang beragama ya, dan bagi kita aktivis rohis ya, ya kita harus dekat dengan Allah SWT. Karena semua apa yang kita lakukan itu kalau Allah tidak mengizinkan, ya, walaupun seluruh dunia itu mendukung kita ya, sudah mendukung kita untuk mencapai itu, kalau Allah tidak izinkan tidak akan pernah apa berhasil ya. Namun sebaliknya kalau Allah izinkan ya, walaupun seluruh dunia ini mencoba untuk menghalangi kita, kalau kita akan berhasil. Jadi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan daya upaya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Itu gambaran ya. Jadi mungkin saya sedikit cerita ya, pada waktu saya dulu tes tes apa ke Jepang itu ya. Itu saya lulus dari apa UGM itu ya. Saya dikasih tahu sama teman itu Pak Joko itu belum profesor ya, Pak Joko bimbing saya. Nyari kamu itu ada kesempatan beasiswa ke Jepang. Gitu. Alhamdulillah saya cari gitu. Ada kesempatan kemudian saya apply itu. Yang apply itu ada 10, yang diambil 2 gitu ya. Ya ikut tes semua ya, pada samping doa gitu ya. Ya itu waktu itu udah di Semarang. Ya, saya Semarang ke Jogja itu sama istri itu naik motor gitu ya. Kalau antum ke Fakultas Teknik UGM itu sekarang ada masjid gitu ya. Belum tes tuh saya mampir ke masjid ya, sholat duha, kemudian buka buku, membuat resume gitu ya tentang teori-teori yang akan saya pelajari pada waktu nanti sekolah gitu ya. Ya belum, waktu itu belum diterima gitu ya. Tapi pada waktu saya ketemu sama orang Jepang, catatan pada di masjid itu yang saya bawa dan kemudian saya terangkan. Saya kira itu yang kalau saya angan-angan ya, saya ingat-ingat itu yang membuat mereka tertarik, karena teori-teori yang saya terangkan itu terkait dengan teori yang memang terkait dengan penelitian yang mau diajukan itu, dan sumbernya itu dari Jepang juga gitu ya. Jadi antara doa, ikhtiar gitu ya, itu menjadi satu kesatuan ya. Dan tawakal ya, tentunya tawakal ya. Jadi saya katakan usaha apapun kalau tanpa kalau dengan tawakal tuh insya Allah kita nggak akan sakit hatinya itu berkepanjangan ya, karena ini kita meyakini bahwa ini adalah bagian dari kodok dan kodarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sedikit sedikit cerita juga agak anu ya. Kemarin itu saya anu ya, nyalon ada sebuah universitas di Jawa Timur tuh ya. Nyalon rektor saya itu ya. Saya ya apa pada perankingan tuh saya ranking 1. Tapi lawan saya incumbent deh. Terus kemudian ada itu interview tuh ya. Interview itu nggak main-main ya. Prof No, Pak Dahlan Iskan tuh ya. Kemudian apa profesor yang dari Masjid Istiqlal tuh. Kemudian direktur minyak dan gas ya, yang dulu pernah direktur itu. Tapi saya nggak kepilih ya. Ya waktu nggak kepilih sih ya nggak masalah gitu ya. Karena lawannya incumbent dan seterusnya. Sehingga pada waktu kita nggak berhasil itu juga nggak apa ya, selain itu kok gini ya ya kita ikhlas saja, kita terima kan, ini bagian dari skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi
kayak gitu. Jadi kalau kita nggak berhasil juga kita lakukan. Itu saya kira. Walau, jangan, Fikri. Oke. Soal sudah cukup ya dari Samudra ya. Oke, mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini sangat banyak pertanyaannya. Dari Mas Nurul. Assalamualaikum Pak Mukhlisin, izin bertanya Pak, saya lulusan teknik mesin dan kuliah dan sudah bekerja. Namun saya ingin melanjutkan S2 manajemen pemasaran. Menurut Bapak bagaimana Pak? Dan terkait dengan beasiswa tadi, kira-kira apakah ada tidak beasiswa untuk bekerja selain dari perusahaan tempat dia bekerja? Monggo Pak Mukhlisin langsung dijawab. Oke. Ya, jadi gini. Kalau nanti dilihat dulu ya. Kalau tujuannya untuk jadi dosen, itu nggak boleh ya. Jadi mesin kemudian ke manajemen pemasaran ya, karena tidak linear. Untuk kalau tujuannya jadi dosen ya. Tapi kalau tujuannya bukan itu, ya, kita pengen mengembangkan keilmuan kita, itu ya nggak ada batasan gitu ya. Bahkan dalam banyak hal itu kadang-kadang bisa membantu kesuksesan ya lintas bidang gitu ya. Dari dia mesin, kemudian manajemen pemasaran, tapi karena dia punya communication skill yang baik ya, sehingga dia menguasai bidang mesin, kemudian dia belajar pemasaran, sehingga dia bisa jadi best sales misalnya kan itu. Nah, itu bisa kayak gitu. Ada juga yang lainnya juga sama ya. Jadi tinggal tujuannya seperti apa dulu. Kalau tujuannya untuk jadi dosen, jadi peneliti, saya tidak merekomendasikan seperti itu karena nanti nggak direcognize ya untuk kenaikan pangkat dan lain-lain karena tidak linear, sangat jauh dari linear. Tapi kalau tujuannya untuk pengembangan ya dalam hal bisnis atau mungkin di luar pendidikan ya, di dunia pendidikan itu nggak masalah ya. Apalagi mungkin kita menyadari, kalau saya punya kemampuan ini akan meningkatkan kemampuan saya dalam bidang. Jadi bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain ya. Kemudian yang terkait dengan beasiswa, banyak ya kalau beasiswa itu. Jadi beasiswa itu di dunia itu sangat banyak. Jadi saya katakan yang kita cari itu adalah pertama dari S1 ke S2 ya, dan S2 S3 ya. Kalau di D3 ke D4 ini yang ada cuma di Taiwan kalau nggak salah. Yang saya tahu selama ini ya, yang menawarkan beasiswa itu pun juga terbatas. Yang tahun kemarin aja kita memberangkatkan beberapa mahasiswa yang memang di backup sama Dikti, juga sama Dikti. Keberangkatannya dan ada sangu sedikit Dikti itu. Tapi kalau dari S1 ke S2 itu hampir setiap hari itu ada tawaran kayak gitu ya. Cuma yang paling bagus tuh kalau jadi S1 ke S2 itu kalau kita yang S2 S3 ya. Kalau sekarang jadi dosen kan syaratnya S2 ya. Nah itu kalau kita jadi dosen untuk S3 itu peluangnya sangat besar dan banyak itu ya. Tinggal bahasa tadi saya katakan. Tapi kalau dari S1 ke S2 itu ada beberapa yang tawaran-tawaran itu di Taiwan tuh masih banyak itu ya. Asal kita direcognize ya. Saya sering bahkan Polines itu kan saya di KUI ya. Hampir tiap tahun tuh memberangkatkan mahasiswa di 4 kita untuk mendapatkan beasiswa ke Taiwan. Rata-rata sekitar 7 sampai 10 mahasiswa. Di Yuntek, ada Kaohsiung, ada beberapa tempat itu. Dan saya selalu yang membuat rekomendasi saya, ya ada staff saya yang dibuatkan draftnya standar itu, bisa tanda tangani, kemudian saya kirim ke sana itu. Yang ngirim bahkan KUI juga, ya itu karena kita ada networking dengan KUI yang di sana sehingga ada prioritas lah gitu ya dalam tanda petik itu. Dan saya kira walaupun kalau Anda alumni ya, itu kita bisa fasilitasi ya kalau Anda tertarik untuk apply beasiswa dan kemudian meminta surat dukungan ya
support letter lah dari KUI atau dari saya secara personal, saya akan saya buatkan. Gitu. Nah, cuma untuk fighting dapat scholarship-nya itu ya tergantung dari pihak sananya. Ya, kemungkinan dia akan melihat terutama CGPA, ya, kemudian yang kedua adalah sertifikat TOEFL ya. Kemudian yang ketiga biasanya kalau dia ada interview, ya dia akan menginterview baik secara online maupun offline ya. Biasanya kalau kondisinya seperti ini, kalau dia mengadakan interview, ya interview secara online ya. Kemarin ada beasiswa Max tuh di Jepang tuh, ada dosen Polines tuh, Pak Bagus itu, elektro itu, dia mau studi S3 ke TMU, Tokyo Metropolitan University. Ya setelah apa syarat-syaratnya terpenuhi, dia ada interview juga dia. Itu mungkin ya. Jadi untuk beasiswa potensinya besar, cuma nanti ya otomatis kalau luar negeri harus full time ya. Jadi apakah itu perusahaannya, tempat pekerjaannya mengizinkan atau tidak, itu ya itu yang lebih tahu kan Anda ya. Walau besok ya. Itu dari saya. Oke, terima kasih pada Ustaz Muhlisin. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ini mungkin waktu kita jawab dulu 2 pertanyaan. Nanti kalau sekiranya ada waktu kita buka sesi berikutnya. Ini ada pertanyaan tambah tadi lanjutan dari Mas Karim. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Lanjutan, memang benar saya berharap bisa bekerja dan lanjut studi. Cuma saya sudah melihat program studi dan jam perkuliahan di kampus yang akan dituju tidak ada kuliah weekend. Hanya ada kelas sore malam. Tetapi kadang perkantoran mengharuskan untuk pulang malam. Apakah dengan alasan itu biasanya dosen memaklumi? Kemudian kalau misal mencari yang ada kelas Sabtu dan Minggu, apa saja yang harus diperhatikan untuk memilih kampus agar mendapatkan ilmunya bukan hanya sekedar masuk di kampus di Sabtu Minggu saja, Pak. Dalam artian memilih kualitas kampus itu sendiri. Terima kasih. Ya, ya tentunya harus ada etikat ya. Kita belajar harus mendapatkan ilmunya itu ya. Jadi jangan hanya sekedar mengejar ijazahnya atau sertifikatnya saja. Nanti kita akan rugi ya. Tapi memang kalau kita udah masuk di dunia kerja ya, kita udah masuk dunia kerja itu coba yang Anda renungkan sendirilah gitu ya. Selama Anda kuliah di apa? Jurusannya apa itu Mas? Jadi katakanlah di sipil ya atau di mesin tuh ya. Pada waktu Anda kerja itu berapa persen sih yang ilmu yang Anda pelajari selama 3 tahun atau 4 tahun itu yang kemudian Anda gunakan dalam lingkup kerja itu pasti sangat kecil. Ya, mungkin sekitar bisa 5% atau bahkan 10% atau bahkan bisa kurang ya, 5% gitu ya. Itu saya kira wajar gitu ya. Karena memang waktu kita kerja itu yang dibutuhkan adalah profesionalitas ya. Bagaimana profesionalitas kerja yang terkait dengan bidang kerja, dan bidang kerja itu sangat spesifik gitu ya. Sehingga ilmu-ilmu yang lain itu sifatnya penopang saja. Sementara hanya sebagian kecil dari bidang ilmu yang kita pelajari itu yang kita gunakan dalam dunia kerja kita. Dan hal yang sama pada waktu kita melakukan belajar di S2 gitu ya, atau D4 gitu ya. Berkait dengan masalah apa tadi yang benturan tadi ya. Selama pertama saat biasanya kalau udah S2 atau udah D4 itu absensi tidak seketat pada waktu D4 yang normal ya, atau D3 yang normal di politeknik itu ya, yang harus syarat kehadiran dan lain-lain itu harus tinggi itu ya. Biasanya kita udah sadar lah ya, biasanya juga sadar kamu agak susah deh ya untuk bisa dapat mahasiswa yang kerja sementara dia harus full time gitu ya. Intinya kita agak nyadar, dan kita biasanya ya pengalaman saya itu ya, walaupun
alam untuk yang dosen yang lain seperti apa. Kita memberi kelonggaran-kelonggaran. Selama assignment ya, tugas yang diberikan dan kemudian ujian itu dia ikut semua. Sehingga dosen itu bisa memberi nilai gitu ya. Tapi kalau dia tugas nggak ngumpulin, ya, kasih tugas nggak ngumpulin, kuliah nggak datang, ujian nggak datang, ya otomatis nggak ada alasan bagi dosen untuk memberi nilai. Otomatis dia akan nanti gugur dengan sendirinya karena syarat minimal itu tidak terpenuhi. Tapi selama dia ya sekali dua kali karena terpaksa nggak bisa itu masih masih ditoleransi. Ya, apalagi kalau kampus swasta itu ya, kampus swasta itu dia butuh mahasiswa. Ya, yang butuh itu tidak hanya mahasiswa yang butuh kampus, tapi dianya juga butuh mahasiswa karena hidup matinya itu ditopang oleh SPP mahasiswa itu ya. Kalau dia kehilangan mahasiswa, maka dia juga akan kehilangan input dana itu ya. Sehingga mereka juga bahkan lebih lebih toleran lagi lah dalam tanda petik itu ya. Masalah-masalah ketidakadilan itu. Dan biasanya yang saya tahu ya, kalau udah kerja dan kemudian dia udah ada jenjang middle class manager itu ilmu S2 itu ya secara ilmu dibutuhkan tapi tidak signifikan tuh ya, lebih ke aspek status saja. Sekolah itu lebih ke aspek status. Oh, ini saya S2. Sehingga ada kelayakan untuk bisa apa ya? Bisa untuk naik peringkat karirnya itu. Ya, karirnya seperti itu. Dan saya kira itu wajar saja, ya. Karena mungkin rekan timnya itu kompetitor dalam 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 apa? Dalam tempat dia kerja itu belum banyak yang S2, dia nyuri star lah dalam tanda petik itu. Oh saya pengen S2, sehingga nanti pada waktu promosi ya, naikkan pangkat itu, wah mungkin ada promosi, itu biasanya yang dilirik adalah orang yang punya kompetensi lebih dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Ya. Itu biasanya kayak gitu. Itu ya, dari jawaban saya. Wa'alam bishawab. Baik, terima kasih kepada Pak Mukhlisin. Mungkin terakhir ya, Pak, untuk pertanyaan karena memang kita waktunya terbatas. Insya Allah ada satu pertanyaan lagi, ini dari Mbak Hizroh rahmatullah. Assalamualaikum Pak Mukhlisin, izin bertanya untuk karir peneliti seperti apa ya Pak pathway-nya selain melalui dosen dulu. Terima kasih Pak. Ya, jadi untuk jadi peneliti, sebenarnya kalau pada waktu Anda tugas akhir itu kan juga peneliti ya. Jadi kemudian pada waktu S2, apalagi S2 ya, itu pasti Anda akan ada tesis ya. Buat tesis itu juga melakukan penelitian. Memang peneliti itu bagi yang sudah expert mungkin ya sudah tahu lah dia roadmap-nya itu seperti apa gitu ya. Jadi saya tuh punya roadmap, nanti ingin saya capai itu seperti ini itu. Tapi bagi mahasiswa yang baru kuliah S1, S2 itu masih blur ya. Jadi dia belum punya belum punya gambaran nanti saya itu punya riset kemana itu ya. Langkahnya adalah bisa tadi mengamati ya. Mungkin kalau Anda S1 atau S2, lihat aja dosen itu. Karena tadi kan saya tunjukkan dalam CV saya nggak tahu Fikri dapat dari mana itu CV saya itu. Udah lama itu CV-nya itu. Dilihat dari ada tadi ada les Google Scholar ya. Kemudian ada ResearchGate, kemudian ada Scopus ya. Yang paling mudah itu akan ada Sinta ya yang dibuat oleh Mendikbud ya dulu Ristekbin itu ya. Searching aja namanya ya atau dosen-dosen yang kita tertarik. Kalau kita biasanya kan dosen kan dia ngajar mata kuliah apa, kemudian penelitiannya apa, itu bisa di-searching dengan sangat mudah sekarang ini. Misalnya, diketik aja namanya, pasti akan keluar di
Google searching itu, bidangnya apa, klik yang Google Scholar tuh dia akan keluar seluruh publikasinya itu. Nah dari situ kemudian kita punya ketertarikan, oh saya tertarik untuk bidang ilmu yang dipunyai oleh dosen ini. Nah, itu dengan ada ketertarikan tadi, kita bisa mendekati dosen tadi untuk kita jadi jadi mahasiswanya agar kita bisa dibimbing dia dengan topik yang mungkin kita bisa diskusikan dengan dosen tadi. Nah, setelah itu kalau dosennya baik, dia akan mengajari untuk membuat proposal, menulis, dan kemudian membuat roadmap dan seterusnya dan seterusnya. Jadi langkah awalnya itu seperti itu, ya. Jadi mulai dari ketertarikan kita bidang apa, dari searching dosen-dosen, penelitian dosen, mana yang kemudian yang menjadi daya tarik kita yang paling dominan, baru kemudian kita dekati dosen tadi dan kemudian kita. Ini langkah yang paling awal ya untuk bagaimana kita melakukan proses penelitian. Oh, alam bisawab ya. Jadi saya kira cukup ya, itu ya karena waktunya juga udah hampir jam 10 ya. Jadi sekali lagi maaf ya kalau ada yang kata-kata yang salah dari saya ya. Semoga nanti dari Allah SWT, salam dari saya pribadi. Wallahu minkum, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Pak Mukhlisin yang telah memberikan banyak materi dan sharing pengalaman ya, terkait tentang lanjut studi, dan kemudian tadi juga beberapa pertanyaan yang menjadi permasalahan ya yang ada dalam pribadi masing-masing setiap orang, dan insya Allah tadi sudah dijawab dan bisa menjadi masukan gitu ya terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Semoga bisa menjawab dan mungkin bisa menjadi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya tadi mohon maaf tadi saya mengutip CV dari yang lama dulu Pak, acara PSIMA 2018. Jadi masih CV yang lama ya, belum. Jadi kelupaan meminta CV yang terbaru. Mungkin lebih banyak lagi ya, lebih update lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Mukhlisin atas waktunya dan telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua. Semoga menjadi semangat buat teman-teman ya bagi yang ingin melanjutkan studinya dan mungkin untuk ke depan meniti karir kesuksesan di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sedikit memberikan kesimpulan untuk diskusi pada malam hari ini. Kesuksesan tidak diukur dari kepintaran, namun dari passion dan kesungguhan dalam meraih sesuatu. Self improvement sejatinya adalah tidak hanya mengembangkan diri, namun juga bagaimana kita mengenal diri terlebih dahulu. Lanjut studi merupakan salah satu ikhtiar kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Perbaiki niat untuk apa kita melanjutkan studi, persiapkan diri kita, kuatkan keyakinan, perbanyak belajar bahasa, dan penuhi standar-standar penilaian yang ada. Kita adalah apa yang kita langsung pikirkan tatkala baru terbangun dari tidur di pagi hari. Kenalilah dirimu, tingkatkan potensimu berpikir inovatif karena generasi pemuda saat ini adalah representatif untuk kemajuan bangsa di tahun-tahun yang akan datang. Baik, mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Terima kasih atas waktunya bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Mukhlisin atas waktunya. Semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman semuanya dan harapannya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saya selaku moderator izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan baik dalam kata ataupun perbuatan. Yang baik datangnya dari Allah dan yang kurang datangnya dari saya pribadi. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Afwanikum wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Jazakallah khairan katsiran kepada Pak Mukhlisin ya bersama moderator kita Mas Fikri Arif Pradipta. Mungkin sebelum kita akhiri gitu. Jangan lupa pekan depan kita insya Allah akan ada lagi dengan tema yang menarik juga gitu ya terkait wirausaha dan bekal untuk menikah gitu ya. Dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam waktu. Mungkin sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit ya. Ya. Terima kasih kasih. banyak. Terima kasih. Jangan lupa pekan depan akan ada materi terkait dengan wirausaha, belajar wirausaha, dan materi terkait dengan bekal untuk menikah. Fikih pranikah ya. Fikih pernikahan, bukan fikih pranikah. Oh, fikih pernikahan. Oh iya, fikih pernikahan. Lebih. Nah, pembicaranya siapa, Mas? Hah? Pembicaranya siapa? Wah, spesial. Rahasia ya? Rahasia. Spesial. Nanti tunggu saja pamfletnya. Ini kita stop dulu ini rekornya. Nanti masuk YouTube.